Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imam habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilman. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Ar-Ruhama, Ustaz kita, Ustaz Muhammad, imam rawatib kita, serta para jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam taklim rutin Budi Perkanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian dari perpanjangan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah telah di akhirat akan bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahumullah, kita sedang membahas mengenai tentang faraidus shalah, yaitu fardu salat, yang mana di dalam pelaksanaan ibadah sholat unsur-unsur ini harus kita lakukan dan kita laksanakan. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya belum dianggap sholat, tidak sah menurut syariat, dan pastinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah yang terjadi di masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang selesai melaksanakan ibadah sholat, namun ternyata disuruh ulang untuk melaksanakan sholatnya sedari awal, bahkan sampai 3 kali. Bapak ada dzalika thalatha marrat, 3 kali dia sholat, 3 kali disuruh ulang. Dan ternyata masalahnya adalah ada fardu yang dia tidak lakukan. Salah satunya adalah tumanina di dalam gerakan-gerakan sholat. Sholatnya terlalu cepat sehingga Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya karena sholatnya dianggap tidak sah. Maka jemaah sekalian rahimahullah, kalau itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu saja amat sangat memungkinkan hal tersebut terjadi di zaman kita pada hari-hari ini. Banyak orang mungkin yang sholatnya terlalu cepat, atau mungkin ada rukun-rukun lainnya yang tidak dipenuhi. Maka na'udzubillah kalau itu sampai terjadi, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah, fardu salat yang sudah kita sebutkan, yang pertama adalah mengenai masalah niat. Jadi tidak boleh ada lagi di antara jamaah yang sholat tidak menghadirkan niat. Itu kalau sampai niatnya tidak hadir sesaat kita hendak melaksanakan ibadah sholat, maka itu dianggap gerakan olahraga biasa. Diberi rukuk sujud diri, rukuk sujud diri, rukuk sujud, bukan sholat. Sebab sholat itu harus ada niatnya, dan itu merupakan fardu atau rukun yang pertama yang harus dibenahi.
Jamaah sekalian rahimahullah, terlepas sebagaimana yang sudah kita sampaikan, mau dilafalkan atau tidak dilafalkan, kalau itu masalah khilaf. Ya, Bapak mau diucapkan niatnya yang ada di dalam hati, silakan. Tidak pun tidak mengapa. Yang penting niatnya hadir di dalam hati, sebab tempatnya niat menurut seluruh ulama mahalluha al-qalb, dia ada di dalam hati. Baik mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi. Jamaah sekalian rahimakumullah, rukun yang kedua juga yang sudah kita sampaikan mengenai tentang takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagai pembuka pelaksanaan ibadah sholat kita. Dan ucapan Allahu Akbar ini yang menyatakan dan menunjukkan sholat sudah dimulai, ibarat kendaraan sudah di starter, ibarat perlombaan sudah berada di garis start. Artinya kalau sudah kita mengucapkan Allahu Akbar, perkara-perkara yang sebelumnya boleh dilakukan sudah tidak boleh dilakukan. Nggak boleh lagi bicara, nggak boleh lagi makan dan minum, tidak boleh lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang di dalam sholat karena sholatnya sudah dimulai. Jadi dimulainya itu pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, dan itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Jemaah sekalian, takbiratul ihram ini dengan informasi yang sudah kita sebutkan begini. Kalau tidak salah 2 pekan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa informasi detail ya. Jadi Allah Akbarnya itu mana yang harus panjang, harus dipanjangin, mana yang harus pendek, harus dipendekin. Jadi nggak boleh yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, khawatir nanti merubah arti, merubah makna. Kalau sampai merubah arti dan merubah makna, ini sholatnya tidak sah. Dan tentu saja bukan menurut saya, tapi menurut para ulama yang mengerti dan memahami makna isi kandungan bahasa Arab pada saat dipanjangkan, dipendekkan, dan itu merubah arti dan merubah makna. Kalau merubah arti dan merubah makna, sholatnya tidak sah, sebab ini merupakan rukun dari rukun sholat. Ibarat Allah, takbiratul ihram ini bukan angkat tangannya. Kalau ngangkat tangannya mah ini sunnah. Ngangkat tangan silakan, dilakukan dapat pahala, tidak pun gak apa-apa. Sholatnya sah, yang penting dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya, makanya jangan heran kalau misalnya kita mendapatkan sebagian dari saudara kita yang sholat dia nggak angkat tangan. Ya, terutama jemaah yang sedang umroh, sedang haji, mungkin banyak menyaksikan di rumah itu sudah biasa. Karena memang ada sebagian mazhab yang dia tidak angkat tangan. Allahu Akbar, langsung saja dia sedekah, karena memang angkat tangannya bukan rukun. Yang rukun adalah mengucapkan Allahu Akbar. Makanya jangan sampai kita ribut angkat tangan, mau sedahu, sepundak, mau setelinga, mau lebih tinggi lagi, karena kesemuanya ini ada riwayatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibarat Allah, informasi yang terakhir yang sudah kita sampaikan, yaitu rukun berdiri pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram, al-qiyam. Ya, ini juga merupakan rukun yang harus dipenuhi. Ya, jadi nggak boleh ada jemaah kita yang sholatnya sambil duduk. Ya, itu nggak sah. Sebab berdiri merupakan rukun dari rukun-rukun sholat fardu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, barusan sama sholat isya nanti yang akan kita laksanakan, semuanya tidak boleh ada yang duduk, seluruhnya harus berdiri. Kalau ada jemaah yang sholatnya duduk, sholatnya tidak sah, sebab berdiri merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, kecuali kalau tidak mampu, ya ini lain perkara. Kalau mungkin kakinya lagi sakit, ya kalau diri nyot-nyotan, ya maka silakan dilakukan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk para jemaah kita yang sedang sakit, berbaring di rumah sakit,
sedang diopname misalnya, ya, sedang dirawat berbaring nggak bisa dia berdiri, maka lakukanlah sholat sekemampuannya. Mudah-mudahan Allah menerima sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun sholat sunnah ini boleh duduk. Ya, sholat sunnah boleh. Bapak mau sholat sunnah qobliyah sambil duduk, sholat sunnah ba'diyah sambil duduk, diperbolehkan. Ya, karena kalau sholat sunnah ini lain hukum dengan sholat fardu. Sholat sunnah jangankan kita sambil duduk, enggak sholat aja enggak apa-apa, namanya juga sunnah, dilakukan dapat pahala, tidak berdosa insyaallah ta'ala. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh ada yang duduk, karena yang demikian tidak sah, karena berdiri merupakan rukun dari rukun sholat. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, lalu informasi yang kali ini ingin kita sambung adalah rukun membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini membaca Al-Fatihah merupakan rukun juga yang harus kita laksanakan menurut jumhur ulama. Jadi jamaah sekalian, kalau ada yang sholat dia nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, ini dalilnya banyak. Salah satu yang dikutip oleh Syekh Sabit di dalam kitab Fiqh Sunnah, Nabi pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Belum dianggap orang sholat kalau dia enggak baca Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Pembukaannya yaitu surat Al-Fatihah. Ya, maka demikian, jangan sampai kita sholat bacaannya tidak menghadirkan surat Al-Fatihah, karena yang demikian menyebabkan sholat kita tidak sah, sebab Al-Fatihah rukun dari rukun sholat. Jamaah sekalian rahimahullah, adapun surat yang lain selain Al-Fatihah ini hukumnya sunnah untuk dibaca. Artinya bapak mau baca silahkan, enggak juga sholatnya tetap sah. Ya, artinya jemaah sekalian, kalau ada satu situasi dan kondisi, misalnya bapak sholat baca Fatihah habis waladhdallin langsung rukuk, Allahu Akbar, itu sholatnya sah. Ya, karena membaca surat setelah Al-Fatihah bukan rukun dia, yang rukun baca Al-Fatihahnya. Tapi sebaliknya, kalau ada jemaah kita sholat dia baca surat Yasin misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus dibaca sampai ayat ke-83 sampai selesai, tapi dia nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena yang dia baca sunnah Yasin itu, tapi Fatihah yang harusnya dia baca tidak dia baca, maka sholatnya tidak sah. Jemaah sekalian rahimahullah, yang perlu dan menjadi perhatian adalah yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah persyaratan al-qiraah, persyaratan membaca. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab membaca itu terdiri dari huruf-huruf. Ya, ada yang disebut dengan huruf hijaiyah, itu yang keluar dari mulut kita. Kalau yang kita baca surat Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada huruf ba-nya, ada huruf sin mati ketemu ba, bis, ada huruf mimnya, itu kan makhrajul huruf. Ya, di mana tempat ba keluar, di mana tempat mim keluar, di mana tempat sin keluar, itu kan beda-beda. Ya, sehingga kata para ulama minimalnya harus ada pergerakan mulut dan lisan kita. Ya, artinya kalau ada jemaah yang sholatnya diem aja mulutnya mingkem, ya, ada nggak coba? Yang sholat mingkem aja itu dari mulai awal tahu-tahu lupa mingkem aja, ini sholatnya tidak sah, sebab dalam syariat agama kita tidak ada istilah yang disebut membaca dalam hati. Ya, kalau membaca dalam hati itu tadi
Ya, ini bukan menurut saya, sekali lagi menurut seluruh para ulama, orang itu tidak sah sholatnya kalau mulutnya nggak bergerak pada saat dia membaca surat Al-Fatihah, sebab dia harus membaca surat Al-Fatihah. Lain sama surat yang lain. Dari surat yang pengen dibaca, misalnya surat Yasin tadi. Kalau habis baca Fatihah kita baca, terus baca Yasinnya kita diam aja. Dalam hati bacanya itu sah, karena Yasin itu bukan bagian dari rukun sholat. Ya, bahkan jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita mengikuti penjelasan mazhab Imam Syafi'i, ini lebih serius lagi. Kalau mazhab Imam Syafi'i, standarnya itu bukan hanya bergerak kita punya lisan, bergerak kita punya mulut, makharijul huruf dari ayat yang kita baca, tapi bahkan harus telinga kita yang membaca, minimal mendengar. Ya, kita punya kuping, dengar apa yang kita baca, itu namanya al-qiraah. Ya, kalau sampai telinga kita yang nggak dengar, ini berarti kita belum masuk ke kategori membaca al-qiraah surat Al-Fatihah. Ya, maka jemaah sekalian rahimahullah, ya mudah-mudahan rukun bacaan Al-Fatihah ini ya setidaknya harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan agar sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah, tentu saja yang dimaksud surat Al-Fatihah adalah surat yang terdiri dari 7 ayat. Ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Waladhdallin titik. Itu namanya surat Al-Fatihah. Ya, jadi Bismillahnya termasuk bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah itu. Nanti baru ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Fatihah itu bukan dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tapi dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Lain sama surat-surat lain. Kalau surat lain ada juga Bismillah, tapi Bismillahnya bukan termasuk bagian dari ayat kitab suci Al-Quran. Dia hanya sebagai pembatas antara satu ayat dengan surat-surat lainnya. Ya, makanya ini rahasianya kenapa kalau kita buka kita punya mushaf, ada yang pegang mushaf, ya Bapak nanti bisa lihat mushaf. Ya, saat kita buka kompet itu Quran ada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu ada angka satunya. Di sebelahnya ada surat Al-Baqarah, ada juga Bismillahirrahmanirrahimnya, tapi setelah Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baqarah tidak ada angka satunya. Satunya nanti di bawah setelah Alif Lam Mim. Dan kalau kita buka video dari muttaqin. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, ini menunjukkan menurut mayoritas ulama Bismillah ini bagian dari surat Fatihah, dia tidak bagian dari surat Al-Baqarah. Ya, termasuk juga surat-surat lain. Di juz 30 misalnya paling ujung, paling terakhir, surat apa yang paling ujung? Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Ya, surat An-Nas, surat An-Nas yang paling ujung, yang 114. Itu ada juga Bismillahirrahmanirrahimnya, tapi setelah Bismillahirrahmanirrahim nggak ada angka satu. Baru nanti angka satunya dimulai dengan Qul a'udzu birabbin nas. Di sini baru ada angka satu. Maksudnya ayat pertamanya dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Bismillah tidak termasuk bagian dari surat An-Nas. Begitu menurut penjelasan para ulama. Tapi kalau surat Al-Fatihah, silakan bisa dibuka Qurannya untuk memastikan apa yang disampaikan oleh para ulama mengenai tentang Bismillah. Ya, bisa dibuka dulu mungkin. Al-Fatihah dulu misalnya. Ada Bismillahnya. Angka satunya. Masya Allah, ada ya.
Ini bukan sulap ya Pak ya. Kita nggak pernah kenal sebelumnya. Ada Bismillah? Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Tapi surat Al-Baqarah nggak ada. Ya, di surat Al-Baqarah nggak ada. Di surat-surat lain nggak ada. Angka satunya nggak ada. Maksudnya angka 1 Bismillah itu cuma ada di surat Al-Fatihah. Jadi maksudnya ibarat Allah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat bicara membaca Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, itu artinya harus dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahimnya. Ya itu maksudnya. Ya. Terlepas nanti Bismillahnya itu boleh dibaca secara sir, boleh juga dibaca secara jahar. Ya, ini masalah khilafiyah kalau mengenai tentang cara bacanya. Ya, jadi Bismillahnya itu nanti di dalam penjelasan para ulama boleh dibaca secara jahar. Ya, kalau kita baca secara jahar berarti ya pada saat kita ingin baca surat Al-Fatihah atau kita baca surat atau mendengarkan imam baca surat Al-Fatihah, ya, biasanya imamnya baca dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengeran bismillahnya. Atau cara yang kedua, ini juga diperbolehkan menurut sebagian para ulama dengan cara membaca bismillahnya nggak kedengeran. Sehingga karena nggak kedengeran seolah-olah nggak dibaca, padahal dibaca, cuma kagak kedengeran. Ya, seperti misalnya yang dilakukan oleh sebagian ya para imam-imam Masjidil Haram. Ya, imam Masjidil Haram itu, ya Bapak kalau perhatikan, ya mungkin di YouTube nanti bisa streaming ya, bagaimana sholat di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu kalau baca Al-Fatihah Bismillahnya nggak kedengaran, sehingga seolah-olah dia baca dimulai dari Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedengaran alhamdulillahnya. Bismillahnya enggak kedengaran, seolah-olah enggak dibaca. Ini dengan cara membaca secara sir itu juga diperbolehkan. Ya, di sini diinformasikan beberapa hadis mengenai tentang informasi tersebut. Ya, namun karena memang keterbatasan waktu kita tidak sebutkan hadisnya satu persatu, hanya saja ini menunjukkan bahwa ada dua bolehan di dalam cara membaca Bismillahirrahmanirrahimnya. Yang membaca jahar silakan, yang mau disirkan silakan, dua-duanya diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian berdoa sehingga nanti jangan sampai hanya gara-gara masalah ini lalu kemudian kita menyalahkan ibadah yang dilakukan oleh saudara kita seiman. Ya, kadang-kadang ada sebagian dari jemaah kita yang kadang mungkin dia nggak biasa Bismillahnya dijaharkan, tiba-tiba sholat Bismillahnya kok jahar. Ya, ini aliran mana? Padahal itu ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai hal tersebut dibesar-besarkan. Ya, menarik pernah terjadi suatu peristiwa, kalau tidak salah saya pernah cerita Pak. Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, pernah cerita ya, Ustaz ya? Ya, jadi Imam Masjidil Haram kata kita informasikan, dia selalu kalau sholat Bismillahnya nggak kedengeran. Ya, nanti Bapak bisa lihat ya cuplikan videonya ya di mana saja di YouTube atau di mana, atau bisa tanya kepada jamaah yang sudah pergi haji, yang sudah umroh, tanya Imam Masjidil Haram kalau sholat gimana. Imam Masjidil Haram kalau sholat habis takbir ya dia langsung memperdengarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya kedengaran. Selalu gitu. Ya, selalu. Mau subuh, maghrib, apalagi zuhur, asar, udah pasti kedengaran. Ya, selalu gitu. Lalu kemudian suatu saat Syekh Abdurrahman As-Sudais ini diundang ke Indonesia. Ya, mampirlah dia ke Masjid Istiqlal. Ya, ini peristiwanya tahun 2014. Ya, 2014 sudah cukup lama ya. Ya, tapi dokumentasinya ada. Ya,
nanti silakan Bapak searching di YouTube Imam Masjidil Haram jadi imam di Masjid Istiqlal. Ya, itu nanti akan keluar beberapa cuplikan video beliau yang saat itu berkenan menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal. Ya, ibarat Allah, apa yang menarik dalam pelaksanaan sholat itu? Yang menarik saat beliau jadi imam, rakaat pertama, Allahu Akbar. Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nggak bismillah? Kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi suaranya kayak gini, gitu ya, lebih bagus. Ya, tapi maksudnya adalah luar biasa ini Imam Masjidil Haram. Bertahun-tahun dia sholat di kampung halamannya di Mekah, nggak pernah bismillahnya kedengaran. Bertahun-tahun dia sholat. Ya, tapi saat dia berkunjung ke Indonesia, dia tahu, dia paham, makmumnya di belakang rata-rata mazhabnya Syafi'i, biasa dia memperdengarkan bismillah. Ya, maka dengan keluasan ilmu beliau, karena dia paham masalah ini masalah khilafiyah dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat, diperdengarkan boleh ada riwayatnya, tidak pun boleh ada riwayatnya, maka beliau saat itu memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahimnya saat menjadi imam di Masjid Istiqlal. Ya, ini luar biasa. Ya, inilah pentingnya kita mendapat wawasan tambahan. Ya, agar jangan sampai nanti gara-gara keterbatasan ilmu lalu kemudian kita menyalahkan ibadah orang lain. Ya, kan gak sedikit ya Pak. Ya, kadang ada jemaah ya, baru pergi umrah sekali, sholat di Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram disalah-salahin sholatnya. Ya, kenapa? Ini imam baru baca bismillah nih. Ya, padahal bukannya dia baca, dia baca tapi secara sir. Dan nanti Syekh Abdurrahman Sudais saat pulang lagi ke kampungnya, kembali dia ke mazhab semula. Dia tidak memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim karena hal tersebut merupakan bagian dari khilafiyah yang diperbolehkan dalam agama kita, dan itu tidak mengapa kita memilih salah satu pendapat yang ada selama ada landasan dari informasi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya mas sekalian rahimahullah, berkaitan tentang membaca bismillah di jahar atau tidak di jahar, ini bebas-bebas saja. Yang penting kita baca itu bismillah, kita baca surat Al-Fatihah dari mulai bismillah sampai dengan waladhdallin kalau ibadah sholat kita mau sah, karena ini merupakan bagian rukun dari rukun sholat. Jamaah sekalian rahimahullah, adapun baca amin ini sunnah, bukan rukun. Jadi yang rukun itu sampai waladhdallin. Makanya di mushaf ada ke aminnya itu maksudnya tadi. Sampai waladhdallin titik angka 7, ayat 7 yang terakhir. Amin ini ucapan yang dianjurkan untuk kita lakukan untuk mengaminkan doa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah kita minta apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita ucapkan amin. Amin itu artinya kabulkanlah ya Rabb permohonan kami. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, ini sunnah, dibaca silakan, tidak apa-apa, cuma tidak dapat pahala sunnah. Amin juga terdiri dari dua pendapat. Boleh dibaca secara sir, boleh dibaca secara syahad. Waladhdallin, amin. Boleh juga kita baca secara sir. Itu mazhab Imam Malik menyatakan yang demikian. Aminnya nggak kedengaran. Amin silent itu diperbolehkan, dan itu merupakan perkara sunnah, bukan perkara wajib.
Dan amin yang dimaksud ini juga perlu diperhatikan harokatnya, panjang pendeknya. Yang pertama berapa harokat? 2 harokat. Ya, ada mad amin, amin. Ya, jadi panjang 2 harokat di depan, minnya ada ya ketemu nun, amin. Ya, artinya jangan sampai yang di depan panjang, yang di belakang pendek. Amin. Ya, itu apa artinya amin itu? Ya, berimanlah. Ya, beriman terhadap apa? Ya, kita ingin mengaminkan doa, bukan nyuruh orang beriman. Ya, maka bukan pendek belakangnya, panjang depannya. Atau pendek depannya, panjang belakangnya. Amin. Ya, itu juga keliru. Ya, kalau amin artinya orang yang bisa dipercaya. Ini apa hubungannya sama surat Al-Fatihah? Enggak ada hubungannya. Atau kita tambah tasydid di mimnya, ini juga keliru. Atau kita pendek di depannya, pendek juga belakangnya. Amin. Amin. Itu masih amin kita panggil-panggil. Ya, jangan kalian pengaminan yang benar 2 harokat di depan, panjang di belakang. Dan itu berlaku bagi amin-amin kita pada saat kita mengaminkan doa. Ya, makanya kalau ada doa, ya aminnya itu jangan cuma amin, tapi amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, panjang depannya, lebih panjang belakangnya. Itu yang benar dalam pengucapan lafal amin. Sebab kalau tidak sesuai harokatnya tadi berubah arti, berubah makna. Ya, khawatir doa kita tidak dikabulkan karena cara amin kita yang salah, karena kita belum pernah minta pengabulan doa gara-gara keliru dalam harokat aminnya. Nauzubillah, kalau sampai doa kita tidak diterima gara-gara salah mengucapkan amin. Ya mas kalian rahimahullah, lalu kemudian para ulama menjelaskan wa man lam yuhsin fardhu shalah, barang siapa yang mungkin ada sebagian di antara kita yang enggak bisa membaca surat Al-Fatihah, fa in kana musalli la yuhsinuha wa yuhsinu ghairuha min al-Qur'an, enggak bisa baca surat Fatihah. Ada tak orang Islam enggak baca surat Fatihah? Ada tak? Jangankan surat Al-Fatihah, ada kemarin yang ngomong takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai waw, yang ngomong wajib sholat. Sejak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat itu juga dia wajib sholat. Ya, saat dia sholat kan harus baca Fatihah. Lah dia kan belum hafal Fatihah, belum bisa baca Al-Fatihah. Bagaimana caranya agar sholatnya itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka kata para ulama, fa in kana musalli la yuhsin wa yuhsin ghairuha min al-Qur'an, nanti dilihat dia nggak bisa baca Fatihah, bisa nggak baca surat lain? Ya kan mungkin bisa jadi ada orang nggak bisa Fatihah, giliran Yasin dia hafal. Kenapa? Di kampungnya mungkin tiap malam Jumatan baca Yasin. Ya, Yasin dua kepala, Yasin dua Quran al-Hakim. Giliran sudah baca Fatihah nggak bisa. Mungkin ada orang yang seperti itu. Maka kata para ulama, karena dia nggak bisa baca Fatihah, maka silahkan dia menghadirkan ayat lain yang sebanding jumlahnya dengan surah Al-Fatihah. Maka dia harus membaca minimal 7 ayat. 7 ayat dari surat yang mungkin bisa dia baca. Bisa yakin silakan baca Yasin, tapi bacanya 3 ayat. Yasin wa Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim, sampai 7. Ya, kalau dia bacanya kurang dari 7, sholatnya tidak sah. Sebab 7 ayat yang dia baca ini sebagai pengganti dari bacaan Fatihah yang tadi dia nggak bisa baca. Padahal karena dia harusnya dia baca Fatihah, cuma karena nggak mampu,
Allah tidak membebankan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Karena mampunya baca Yasin, silakan baca Yasin, tapi baca sebanyak 7 ayat karena jumlah surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Ya, ini kompensasinya begini kata para ulama. Wa in kana lahu fi was'ihi ay yata'allama syai'an min al-Qur'an li ajzi fi ta'bihi aw su'i fi hifzihi aw jim'i fi lisanihi. Kalaulah mungkin ya boro-boro dia bisa Yasin juga dia nggak bisa, baru masuk Islam ya, ngucapin Allah 2 kalimat syahadat aja mungkin perlu dituntut ya Pak ya. Saudara kita yang baru masuk Islam ya, saya pernah mengislamkan beberapa orang. Waktu di Hotel Syahid itu ada jemaah masuk Islam, kita tuntut asyhadu asyhadu ya berulang anda ya ribet ya. Orang yang belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu perlu dituntut mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi disuruh baca Fatihah ya, tentu pasti lebih ribet ya. Maka bagi saudara kita yang demikian ya, Allah ya tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan dia ya. Maka kata para ulama, setidaknya dia mengganti dengan membaca zikir yang mudah dia ucapkan. Kalau Allah Akbar bisa nggak? Bisa. Kalau Subhanallah bisa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak nih. Bahkan orang yang nggak Islam berkata alhamdulillah ya. Ada orang bukan muslim, kalau dia senang alhamdulillah, padahal orang muslim dia. Bahkan assalamualaikum bisa ya. Maka diberikan kesempatan untuk menggantikan posisi 7 ayat Al-Fatihah dengan membaca zikir yang mampu dia lakukan. Di antaranya adalah afdhalul dzikri ba'da kalamillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca sepanjang kira-kira durasi surat Al-Fatihah. Ya, ini kalau subhanallah kita baca Fatihah biasanya berapa menit, Pak? Kalau cepat 1 menit. Ya, berarti dia baca zikirnya selama 1 menit. Subhanallah, 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 subhanallah. Selama kira-kira orang selesai baca surat Al-Fatihah. Ya, maka insya Allah hal tersebut ya sholatnya diterima karena hanya itu yang mampu dia lakukan untuk menggugurkan rukun dari rukun sholat yang seharusnya dia laksanakan ya, tentunya sambil belajar ya. Jangan tiap hari sholatnya pakai subhanallah terus ya, sehari nggak bisa, besok belajar sebulan ya, masa sebulan nggak bisa ya, masa setahun nggak bisa belajar surat Al-Fatihah ya. Maka ini perlu diperhatikan sambil menggugurkan kewajiban, learning by doing, sambil belajar, sambil mempraktekkan. Dan begitulah yang disampaikan oleh para ulama mengenai tentang saking wajibnya kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Baik, jamaah sekalian rahimahullah, ya saya khawatir ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu dari hal-hal yang barusan kita sampaikan. Masih ada waktu 10 menit. Ya, saya persilahkan kepada jemaah kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau memang ada, kalau tidak kita lanjutkan materi rukun yang selanjutnya. Jadi ketika baca Fatihah itu sebelum amin, dia baca doa Robbi Firli, dan itu kedengeran Ustaz. Itu ketika sholat ada, kalau mungkin kalau di doa sholat juga sering kita dengar sih. Itu merusak sholat atau enggak Ustaz? Waktu kapan itu? Ketika sholat ada salah satu imam. Jadi walaupun sebelum dia beramin Rabbi firli wal walidayya. Jadi setelah waladhdallin langsung ucapkan amin. Ya, umumnya kan begitu ya. Nah, tapi dia selingi dengan itu baru bilang amin.
Iya. Kan kalau di kampung sih, saya sih dengar, tapi enggak ketika sholat. Tapi di sini saya pernah dengar ketika sholat dia baca itu. Kan kalau di saya pernah lagi di kampung tuh, kalau lagi baca doa kan, ketika waladhalin dia baca Rabbi Fili baru amin. Nah itu mungkin nggak terlalu masalah sih kan di luar sholat satu. Iya. Nah, ini saya dengar di dalam sholat dan itu imam lagi gimana itu Ustaz? Iya, baik. Jadi kalau dalam tata cara praktek amaliyah ibadah sholat, ya kan tentunya kita merujuk kepada sholatnya Rasulullah SAW. Kan prinsipnya kembali dasar hadis yang waktu pertama kali kita sampaikan. Prinsip sholat itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Ya, cuma kan masalahnya kita nggak pernah melihat bagaimana Rasulullah sholat. Ya, makanya kita menggali informasi dari orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah yang menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat. Ya, bagaimana niatnya, bagaimana baca Fatihahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya yang nanti juga akan dijelaskan oleh Ustaz. Dan pada saat Rasulullah membaca Al-Fatihah setelah waladhalin, lalu kemudian beliau membaca amin, artinya mengabulkan apa yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Jadi amin di sini ada kaitannya dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, bukan kita doa-doa lainnya. Ya, kalau doa yang lain nanti bisa saat sujud kan bisa doa. Ya, mau Rabbi firli wali walidayya silakan. Kalau kita mau doa yang lain saat kunut kan kita bisa doa. Allahumma hdina fiman hadait. Nanti sudah selesai tambahkan Rabbi firli wali walidayya. Ya, saat tasyahud akhir sebelum salam kita kan bisa doa. Ya, Nabi pun sering berdoa sebelum salam, beliau berdoa. Doa dari fitnah dajjal dan itu bagian dari sunnah. Ya, termasuk kalau kita mau doa Rabbi wali walidayya, silakan doa di sana. Ya, jangan sebelum amin, karena ini kan waktunya singkat. Waladhalin. Ya, jangan ditambahin Rabbi wali walidayya. Akhirnya kan aminnya jadi kependek. Ya, ntar kalau boleh kita malah ditambahin lagi loh ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tambahin lagi Allahumma hdina fiman hadait, jadi doa itu. Ya, padahal amin dulu. Ya, baru nanti setelah itu kita membaca surat. Ya, jadi urusan doa ini jangan diselam dengan doa Rabbi firli wali walidayya, karena tidak ada riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita sisipkan itu akhirnya aminnya jadi kepending. Ya, padahal kan ada informasi hadis, orang siapa yang aminnya bisa bareng sama aminnya malaikat, ya, maka akan dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, khawatir nanti ketinggalan dengan aminnya malaikat. Malaikat berhubungan amin, kita masih lebih full daripada walidayya. Ya, padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah waladhalin langsung amin. Terlepas aminnya mau jahar, mau sir, itu pilihan. Jahar mazhab Syafi'i, sir mazhab Imam Malik. Ya, jangan disisip dengan doa-doa lain. Kalau kita pengen mau doa, ya nanti ada waktunya. Saat kunut bisa kita doa. Saat rukuk kita doa. Saat sujud kita bisa doa. Saat tasyahud kita bisa doa. Sebelum salam kita baca doa. Ya, silakan kita doa di sana. Jangan ganggu amin di surat Al-Fatihahnya, karena amin ini disunahkan ada kaitannya pada saat kita membaca surat Al-Fatihah waladhalin, kemudian amin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu Ustaz. Ada lagi yang mau didiskusikan? Iya, Ustaz. Silakan. Masalah sholat yang enggak pakai surat. Kalau kita lagi baca Al-Fatihah, terus imam sudah rukuk, sementara sholat
Al-Fatihah kita belum selesai. Baik. Apa yang kita lakukan selesai dulu kalau ikut rukuk? Baik, terima kasih Bayi. Ya, terima kasih. Ini termasuk pertanyaan yang sering disampaikan oleh para jemaah kita. Ya, jadi mengenai tentang membaca Al-Fatihah. Jadi yang barusan kita sebutkan itu adalah informasi sholat standar secara mandiri, secara pribadi. Jadi kalau kita sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, maka harus baca Al-Fatihah sebab dia rukun. Kalau kita nggak baca, nggak sah sholatnya. Bahkan menurut para ulama, Fatihahnya itu bukan di rakaat yang pertama saja, di tiap rakaat. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat, Al-Fatihahnya 2 kali. Sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat, Al-Fatihahnya 4 kali. 4 kalinya nggak boleh direpel. Sholatnya 2 rakaat, Fatihahnya 2 kali di rakaat pertama, pas di rakaat kedua bebas selesai. Ya itu nggak sah. Jadi tiap rakaat ada bacaan Al-Fatihahnya. Jadi di dalam sholat mandiri yang kita lakukan secara pribadi, wajib hukumnya membaca Fatihah, tidak bisa ditawar. Belangan boleh rukuk sebelum Fatihah kita baca, sebab ini rukun dari rukun-rukun sholat. Adapun dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ini ada beberapa keistimewaan. Ya, salah satu keistimewaannya ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan teknis. Ya, kalau menurut sebagian para ulama, bacaan Al-Fatihahnya makmum kalau sholat jamaah itu sudah ditanggung sama imam. Ya, makanya kata Imam Ahmad, kalau imam baca Fatihah, makmum dengerin. Ya, nggak usah baca. Sebab yang dibaca sama imam itu juga bacaan kita sebagai makmum. Sebab kita sholatnya sholat berjamaah. Ini kata mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Makanya nggak baca Al-Fatihah kecuali kita mendengarkan bacaan imam. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mau imam mau makmum tetap Al-Fatihah wajib dibaca. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya, masing-masing baca Fatihah. Ya, hanya saja nanti perbedaan mengenai kapan bacanya. Ya, ya, sebab kan imam lagi baca. Ya, jangan sampai imam baca, kita baca. Lah yang dengerin imam siapa? Ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu ada yang disebut dengan sakta, berhenti sejenak sebelum membaca surat. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i teknisnya, saat imam baca Fatihah, makmum dengerin. Makmum dengerin. Kenapa diperdengarkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau Quran lagi dibacakan, maka dengarkan, ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, imam lagi baca Fatihah, kita jangan baca Fatihah. Kapan kita baca Fatihah? Nanti setelah waladhdallin, amin. Kalau imamnya mazhab Syafi'i, dia nggak langsung baca surat, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah secara mandiri. Ya, biar dua-duanya dapat, dengerin Fatihahnya imam dapat, ya baca juga dapat untuk menggugurkan kewajiban. Ya, kalau imamnya tidak memberikan kesempatan, ya imamnya habis waladhdallin, amin, langsung dibaca surat. Ya, maka silakan baca, tapi yang kita baca cukup Al-Fatihah saja. Ya, sebab pernah terjadi di masa Rasulullah, ada sahabat Rasulullah yang membaca Quran padahal Rasulullah jadi imam. Selesai sholat Rasulullah tegur, apa yang kalian baca? Ya, kami mengejar bacaanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan lagi baca Quran, ya kecuali surat Al-Fatihah. Ya, maka kata ulama boleh
Kalau imam lagi baca surat setelah Al-Fatihah, kita membaca surat, tapi yang kita baca cukup surat Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, kita lanjutkan mendengarkan bacaannya imam. Itu teknisnya. Jamaah sekalian rahimahullah. Lalu bagaimana nanti kalau ternyata belum selesai kita baca Fatihah, imamnya sudah rukuk? Ya, maka dalam kondisi yang seperti itu kita mendapatkan bonus, ya, keistimewaan melaksanakan sholat berjamaah. Ya, insya Allah bacaan kita sudah di-cover oleh imam, sehingga yang kita lakukan langsung mengikuti gerakan imam. Ya, jadi jangan sampai nanti ada jemaah yang masih baca Fatihah sementara imam sudah rukuk. Ya, sebab ini ada penjelasan hadis yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Imam itu dijadikan buat diikuti. Ya, namanya imam kita jadikan biar kita ikut sama dia. Sebab kalau kita nggak ikut, ya salat masing-masing. Ya, kalau jadi imam berarti kita ikut sama imam. Fadilah kantor, makanya kata Rasulullah, kalau imam sudah takbir, kalian buru-buru takbir. Sebab kalian ikut imam. Fadilah rakaat kamu, kalau imam sudah rukuk, kalian harus segera rukuk. Fadilah rakaat, ya, fa'tadilu, kalau imam sudah bangun, maka kalian segera beriktidal. Fadilah sajadah fasjudu, imamnya sudah sujud, kalian harus segera sujud. Ya, itulah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab kita sedang melaksanakan sholat berjamaah di bawah komando imam. Jangan sampai imam sudah takbir, kita masih buka-buka HP. Jangan sampai imam udah rukuk, kita lagi baca surat Yasin. Baca Yasin di malam Jumat, padahal imamnya udah rukuk. Jangan sampai imam sudah sujud, kita masih aja saya Allah liman hamidah. Ya, jangan sampai imam sudah bangun dari sujud. Ini sering terjadi. Imam udah bangun sujud, dia masih doa aja di sini. Enggak bangun-bangun. Ya, padahal imam sudah kasih komando, Allahu Akbar, artinya bangun. Ya, kalau mau sujud lama, entar dia mau sujud sampai subuh nggak bangun silakan, sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah, imam bangun dari sujud, kita harus segera bangun. Ya, termasuk masalah yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau imamnya kunut misalnya, ya itu kita harus mengaminkan kunutnya imam. Ya, jangan sok-sokan imam kunut, Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah ini. Wah, Nabi Manafid, wah enggak lagi sholat di sini. Ya, sebab kita di belakang imam sholatnya. Dan sebaliknya, kalau imamnya tidak pakai kunut, ya jangan sok-sokan di belakang kunut sendirian. Imamnya udah sujud, ini imam mau kemana sih? Kunut dulu di belakang. Itu bukan sholat jamaah namanya. Ya, terlepas masalah kunut, masalah khilafiyah. Mau kunut berarti mazhab Syafi'i, nanti ada penjelasannya, ada dalilnya. Yang tidak pakai kunut berarti mazhab yang lain yang juga ada informasi hadisnya. Masalah khilafiyah, masalah pilihan. Mau pakai kunut silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sebab kunut ini bukan merupakan rukun dari rukun-rukun sholat seperti surat Al-Fatihah. Ya, enggak dibaca sah sholatnya, dibaca enggak batal sholatnya. Ya, jadi apa yang diikuti? Ya, tapi kalau sholat jamaah harus ikut imam. Tergantung imamnya kunut atau enggak. Kalau imamnya kunut, kita ikut ngaminin kunutnya imam. Kalau imamnya enggak kunut, kita jangan kunut di belakang imam. Ya, ntar kalau kunut sholat sendirian di rumah, mau kunut 1 jam kita kunut kayak kunut di Masjidil Haram, enggak ada masalah. Ya, sebab kita sholat sendirian, sholat berjamaah ingin menyatukan perbedaan-perbedaan. Jadi kalau di dalam sholat saja perbedaan tidak bisa disatukan, ya kapan lagi kita mau bisa disatukan oleh satu komando imam yang kita sepakati untuk membawa ibadah sholat kita yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Jadi demikian, kalau makmum belum genap baca Fatihah sementara imam sudah rukuk, segera rukuk, tinggalkan surat Al-Fatihahnya, dan itu sudah di-cover sama bacaan Fatihah imamnya, sebab kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan waktu isya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pekan yang selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.